Shalom, selamat pagi adik-adik semuanya. Lausa senang banget bisa ketemu lagi sama adik-adik untuk ibadah sekolah minggu. Sebelumnya Lausa mau tanya, adik-adik udah pada siap belum untuk ibadah sekolah minggu? Pastinya udah dong ya. Nah sekarang Lausa mau ajak adik-adik untuk kita berdoa dulu sebelum mulai ibadah kita. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini kami bisa ibadah sekolah minggu lagi. Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita mau sama-sama lihat nih video ayat hafalan yang udah teman-teman kita kirim. Yuk kita sama-sama lihat berikut ini. Pasal 13 ayat 45. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pedagang yang mencari mutiara yang indah. Terima kasih. Matius pasal 13 ayat 45. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Bye. Matius 13 ayat 45. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Terima kasih. Pasal 13 ayat 45. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Terima kasih. Dah. Pasal 13 ayat 45. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Terima kasih. Matius pasal 13 ayat 45. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Terima kasih. Dadah. Matius pasal 13 ayat 45. Demikian pula hal kerajaan pedagang yang mencari mutiara yang indah.
Matius 13 ayat 45. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Matius 13 ayat 45. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Matius 13 ayat 45. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Matius 13 ayat 45. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Matius 11 ayat 45. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Matius 13 ayat 45. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Terima kasih. Matius 13 ayat 44. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Matius 13 ayat 44. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Matius 13 ayat 44. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Wah, bagus-bagus banget dan hebat-hebat ya untuk teman-teman kita yang udah kirim ayat hafalannya. Yang belum, ayo kirim juga video ayat hafalannya. Jadi kita bisa sama-sama belajar menghafal ayat Alkitab. Adik-adik udah pada siap kan untuk ibadah sekolah minggu? Kita bangkit berdiri, kita mau sama-sama memuji Tuhan. If you happy and you know it. If you're happy and you know it, then you surely want to show it. If you're happy and you
kita masih sama-sama mau memuji Tuhan karena Tuhan sudah menyayangi kita dan menyertai sepanjang hidup kita. Yuk kita sama-sama memuji Tuhan, jalan serta Yesus. Sebentar lagi kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Ada yang masih ingat firman Tuhan minggu lalu tentang apa? Tentang hati kita harus dikuasai oleh Tuhan Yesus. Nah, minggu ini kita mau sama-sama belajar tentang Yesus dan keluarga. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita nyanyikan lagu Di Badai Topan Dunia. Di dunia
Shalom, selamat pagi adik-adik. Wah, Lausa senang banget ketemu adik-adik kembali. Walaupun kita hanya ketemu secara online, gak apa-apa. Nah adik-adik udah siap belum Alkitabnya? Kita mau baca Alkitab dan kita mau dengerin firman Tuhan. Sebelumnya, mari terlebih dahulu kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat waktu yang indah buat kami semua. Kami mau dengar firman Tuhan sama-sama. Berkati, tolong kami Tuhan, supaya kami mengerti dan kami memahami, juga kami boleh melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, sekarang ayo kita buka Alkitab kita. Matius pasal 13 ayat 53 sampai 58. Lausa Erita akan bacakan buat adik-adik semua. Adik-adik boleh baca di rumah di Alkitab masing-masing ya. Matius pasal 13 ayat 53 sampai 58, demikian firman Tuhan. Yesus ditolak di Nazaret. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dengan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama dengan kita? Jadi, dari mana diperolehnya semuanya itu?" Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Adik-adik, beberapa minggu yang lalu kita belajar tentang perumpamaan Tuhan Yesus, yang artinya berita Injil dan kerajaan Allah. Setelah Tuhan Yesus menjelaskan atau mengajar tentang kerajaan Allah, Yesus dan para muridnya juga pergi ke tempat asalnya, pergi ke tempat lahirnya, yaitu kota Nazaret adik-adik. Yesus mengajar di tempat ibadah di kota Nazaret. Yesus mengajar di tempat orang-orang Nazaret beribadah. Dan orang-orang yang ada di sana, mereka tidak menerima, mereka tidak percaya sama perkataan Tuhan Yesus. Mereka bilang seperti ini adik-adik, "Gak mungkin lah, bagaimana, dari mana dia dapat hikmat itu? Bagaimana mungkin, dia kan anak seorang tukang kayu, gak mungkin itu." Mereka meragukan tentang Tuhan Yesus. Kenapa mereka ragu? Karena mereka percaya bahwa Mesias adalah juru selamat itu akan membebaskan mereka dari penderitaan adik-adik, akan membebaskan mereka dari hal-hal yang menyakitkan mereka di dalam dunia ini. Tetapi yang Yesus katakan adalah Yesus adalah Mesias yang dinanti-nantikan itu. Udah ada di depan mata mereka, udah ada yang sedang mengajar mereka saat itu adik-adik. Mereka tidak percaya. Adik-adik, saat kita percaya sama Tuhan Yesus dan saat kita menerima Tuhan Yesus, saat kita bilang kita memuji Tuhan Yesus, maka kita pun harus memberitakan Injil. Nah, waktu kita memberitakan Injil, kadang-kadang ada loh yang menolak kita, seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ditolak sendiri, Tuhan Yesus ditolak di tempat asalnya sendiri. Kadang-kadang ketika kita memberitakan Injil, kadang-kadang ketika kita cerita tentang Tuhan Yesus, kita tuh ditolak adik-adik. Perkataan kita nggak dipercayai sama orang, atau kadang-kadang kita malah diejek. Kenapa sih kamu cerita-cerita itu? Aku nggak suka dengar itu. Tapi adik-adik, kita nggak boleh takut.
Kita harus tetap percaya bahwa Tuhan Yesus menyertai kita. Kita nggak boleh malu. Kita harus tetap semangat, tetap percaya bahwa Tuhan menolong kita, melindungi kita, dan saat kita memberitakan Injil kembali, kita akan diberikan kepercayaan diri yang baik. Dan pasti deh suatu saat ada orang-orang yang akan percaya kepada Tuhan Yesus waktu kita memberitakan Injil. Ya adik-adik, ingat selalu semangat dan selalu memberitakan Injil. Kalau ditolak, jangan takut. Kalau ditolak, jangan malu. Ada Tuhan Yesus yang selalu menolong kita dan menyertai kita. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan hari ini. Kalau Tuhan Yesus saja ditolak di tempat asalnya, kami pun mungkin sudah pernah ditolak waktu kami memberitakan Injil. Atau nanti kemungkinan kalau contohnya kami memberitakan Injil, kami ditolak. Tuhan tolong supaya kami tidak takut, supaya kami tidak malu, supaya kami tetap percaya bahwa Tuhan menolong kami dan Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami dan Tuhan Yesus terus memberikan kami semangat untuk memberitakan Injil. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayo kita ambil lagi Alkitab kita karena kita mau baca ayat hafalan dan sambil kita hafal. Ayo kita buka Matius pasal 13 ayat 57. Matius pasal 13 ayat 57. Kita baca sama-sama ya. Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Sekali lagi ya. Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dihafal ya adik-adik, dan jangan lupa dikirim ke lause-lausenya supaya teman-teman yang lain juga lebih semangat lagi ketika melihat video hafalan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bagus banget ya adik-adik firman Tuhannya. Kita nggak boleh takut kalau kita memberitakan Injil tentang Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus akan melindungi dan menyertai kita. Yuk kita sama-sama untuk meresponi firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu Yesus Nakoleku. Yesus nakodaku tak akan
adik-adik, sekarang saatnya untuk kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Minta tolong Papa Mama untuk transfer ke rekening gereja yang ada di layar kaca berikut ini ya. Jangan lupa juga untuk mencantumkan keterangan persembahan SM atau sekolah minggu. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Kami mau memberikan persembahan. Kiranya Tuhan yang memakai persembahan kami untuk memperluas kerajaan-Mu melalui sekolah minggu GKR Gedong. Kami bersyukur, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sambil memberikan persembahan, kita sama-sama nyanyikan Bila Badai Topan Keras Melanda Hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Hai adik-adik, hari ini Lo Serena mau memberikan pengumuman untuk adik-adik. Untuk adik-adik yang sudah mengikuti sekolah minggu GKR Gedong dari awal sampai akhir, jangan lupa ya tempelin stikernya seperti video berikut ini. Mari kita lanjutkan kebiasaan baik kita untuk terus membaca Alkitab. Hari ini Lausa mau memberikan pembacaan Alkitab untuk minggu ini. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Jangan lupa ya, minggu depan kita akan ibadah lagi di channel YouTube GKR Gedong jam 10 loh. Jangan sampai telat ya. Jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Jangan lupa ya, like, share, dan juga subscribe channel YouTube GKR Gedong. Dan follow IG @smgkrgedong supaya anak-anak lain bisa ikut ibadah sama kita dan tahu info update tentang ibadah SM GKR Gedong. Sekian ya pengumuman dari Lo Serena, sampai jumpa. Anak-anakku sekalian, kita bersyukur kita telah mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini. Sekarang kita akan akhiri ibadah kita. Mari bangkit berdiri, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah menyertai kebaktian sekolah minggu hari ini. Memberkati anak-anakku sekalian, berkati sekolah mereka, makin rajin belajar, makin sayang Papa Mama, dan mengasihi Tuhan Yesus. Mohon berkat Tuhan untuk kami sekarang yang hadir pada saat ini. Anak-anakku sekalian, arahkanlah hati dan pikiran kalian kepada Tuhan Yesus yang memberkati. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita,
dan damai sejahtera dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, dan kekuatan dari Roh Kudus, menyertai dan memberkati anak-anakku sekalian, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Hingga di sini, ibadah sekolah minggu anak-anakku sekalian. Berjumpa kembali pada kebaktian sekolah minggu yang akan datang. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.